Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Kamelina Sapira, program studi Public Relation Universitas Esa Unggul Kebon Jeruk dengan NIM 202502012. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester Bahasa Indonesia KJ 006 dengan sedikit membahas materi pembelajaran tentang fungsi dan kedudukan bahasa seperti yang telah saya pelajari pada pertemuan 8. Sebelum kita berlanjut kepada materinya, yang paling pertama kita harus mengetahui sejarah singkat bahasa Indonesia ini. Bahasa Indonesia memiliki sejarah jauh lebih panjang daripada Republik Indonesia. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa nasional sejak tahun 1928. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, termasuk ke dalam rumpunan bahasa Austronesia yang telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara. Pada tanggal 28 Oktober, para pemuda dan pelajar mengikrari Sumpah Pemuda. Lanjut kepada materi yang pertama, yaitu fungsi bahasa secara umum. Fungsi bahasa Indonesia secara umum ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sebagai bahasa nasional, di mana momen yang tak boleh kita lupakan adalah Sumpah Pemuda. Dari peristiwa itulah akhirnya muncul kesadaran berbahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua adalah sebagai alat komunikasi. Selaku makhluk sosial yang memerlukan orang lain sebagai mitra berkomunikasi, manusia memakai dua cara berkomunikasi, yaitu verbal dan non-verbal. Komunikasi secara verbal itu perlu menggunakan alat atau media, baik lisan ataupun tulisan. Sedangkan nonverbal itu menggunakan media berupa simbol seperti isyarat, kode, bunyi tanda lalu lintas, contohnya lampu lalu lintas. Apapun itu simbol atau kodenya, yang penting dimengerti oleh manusia. Yang ketiga yaitu sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, kita akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi. Yang keempat adalah sebagai alat kontrol sosial. Ini bisa digunakan sebagai alat peredam rasa marah. Menulis juga salah satu cara yang sangat efektif untuk meredam rasa marah kita. Yang kedua ada fungsi bahasa secara khusus. Itu juga sama, mempunyai empat arti. Yang pertama adalah mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni, mempelajari bahasa-bahasa kuno, dan mengeksploitasi iptek. Di sini bahasa Indonesia mempunyai kedudukannya itu sendiri. Yang pertama yaitu kedudukan sebagai bahasa nasional. Yang fungsinya yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Yang keempat adalah alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bahasa dengan latar belakang sosial budaya. Dan yang kedua adalah kedudukan sebagai bahasa negara, yang fungsinya yaitu bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Yang keempat adalah alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selain fungsi-fungsi yang telah saya jelaskan, ahli bahasa Goris Kerap juga menyebutkan beberapa fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu fungsi lebih mengenal kemampuan diri sendiri, fungsi lebih memahami orang lain, fungsi belajar mengamati dunia, bidang ilmu di sekitar dengan cermat, fungsi mengembangkan proses berpikir yang jelas, runtut, teratur, terarah, dan logis. Fungsi memengaruhi orang lain dengan baik dan menarik, dan fungsi mengembangkan kemungkinan kecerdasan ganda. Nah, fungsi kemungkinan kecerdasan ganda ini terbagi menjadi 5, yaitu fungsi ekspresi, fungsi komunikasi, fungsi integrasi dan adaptasi sosial, fungsi kontrol sosial, dan fungsi membentuk diri. Lanjut kepada kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini memiliki kedudukan yang sangat penting yang tercantum di dalam
1. Ikrar Segitiga Sumpah Pemuda 1928 dengan bunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Yang kedua, sejak 9 Juli 2009, keberadaan dan penggunaan bahasa Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Ditambah pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Bahasa Nomor 24 Tahun 2009 bahasa pada pasal 44 ayat 1 dan disebut bahwa pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, serta berkelanjutan, dan peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadikan bahasa internasional dikoordinasi oleh lembaga kebangsaan, lembaga kebahasaan, dan dimaksud tentunya adalah badan bahasa. Kedudukan bahasa Indonesia diidentifikasi menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar. Keempat, posisi bahasa Indonesia ini mempunyai fungsi masing-masing. Yang pertama adalah bahasa persatuan, yaitu bahasa pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, rasa, dan antar golongan atau kita sebut SARA bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua adalah bahasa nasional. Ini sangat berfungsi sebagai jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia. Yang ketiga adalah bahasa negara. Bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas. Yang keempat adalah bahasa baku, merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan sangat resmi. Lanjut kepada materi ketiga, yaitu berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Sering kita mendengar ungkapan berbahasalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Reaksi pertama yang kita dapatkan adalah baik dan benar itu mempunyai arti yang sama, padahal itu sangat berbeda. Berbahasa yang baik ialah berbahasa sesuai dengan lingkungan bahasa yang kita gunakan. Dalam hal ini ada beberapa faktor yang menjadi penentu. Yang pertama itulah orang yang berbicara, yang kedua adalah orang yang kita ajak bicara, yang ketiga adalah kita melihat situasinya bagaimana itu formal atau non formal, yang keempat adalah masalah atau topik pembicaraan. Sedangkan bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidahnya, aturannya, dan bentuk strukturnya. Mungkin begitu saja materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya, berdasarkan materi yang telah saya jelaskan, saya mempunyai kesimpulan bahwa kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yang teramat penting di negara kesatuan Republik Indonesia kita, sehingga memerlukan perjuangan yang tidak mudah untuk kita sebagai kaum muda dan pelajar mempertahankan dan mengembangkannya. Bahasa Indonesia memiliki fungsi dalam segala bidang, baik sosial, budaya, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Peranan bahasa Indonesia sebagai pengantar dan penghubung di masyarakat sangat penting, sehingga masyarakat kita mampu mengembangkan pemikiran ide-ide yang dengan baik. Bahasa Indonesia dalam kenyataannya sekarang ini mulai redup di dalam jiwa kaum muda dan pelajar. Hal ini terlihat kenyataannya di masyarakat, di mana mereka lebih bangga dan senang apabila mampu berbahasa asing, seperti berbahasa Inggris, ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dicampur-campur sehingga tatanan atau ejaannya yang disempurnakan sudah tidak indah lagi, yang mengarahkan tidak sesuai tatanan. Di lingkungan keluarga biasanya orang tua sangat bangga jika anaknya pintar berbahasa Inggris, karena menurut mereka bahasa Inggris adalah bahasa yang internasional dan sangat bangga jika digunakan, sehingga tidak jarang remaja sekarang enggan lagi berbahasa Indonesia. Jadi dalam pesan saya sekarang, Indonesia sedang mengalami darurat dan krisisnya bahasa Indonesia. Kesimpulan yang saya dapat dari materi pembelajaran kali ini, mohon maaf bila saya banyak salah kata, baik yang sengaja maupun tidak. Wabillahi